Eh, oh ya, saya mau ingetin sebelum kita mulai pelajaran. Minggu depan kita UTS ya. Kan sekarang minggu minggu pertemuan ke-6. Minggu depan pertemuan ke-7 kita UTS. Terus materi untuk UTS minggu depan itu dari perpangkatan, pengfaktoran, sama terakhir sampai ini fungsi dan relasi. Suara saya jauh ya? Jadi materinya tiga bab: perpangkatan, pemfaktoran, sama fungsi dan relasi. Soalnya paling 10 aja ya, nggak usah banyak-banyak lah. Nah, mungkin nanti kalau masih ada waktu kita bahas untuk materi yang pertemuan kemarin ya. Kalau masih ada waktu malam ini. Oke, berarti 10 cukup ya soalnya ya. Kita kemarin udah belajar mengenai definisi fungsi dan relasi ya. Malam ini kita lanjutin tentang fungsi. Di layarnya bawahnya kelihatan nggak slide saya segini? Atau mungkin bisa buka modulnya? Bisa sambil buka modul. Ya. Nah, minggu kemarin kita udah belajar mengenai bagaimana sih menyatakan fungsi di dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, sama tabel ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menyelesaikan fungsinya. Nah, masih ingat kan ya kalau kemarin itu cara menuliskan fungsi itu cara menuliskan fungsi itu f dalam kurung. Di dalam modul ini, di contohnya dia ditulis f dalam kurung x. Berarti kita membacanya adalah fungsi dari nilai x. Misal di dalam kurungnya a berarti fungsi dari nilai a. Atau di dalam kurungnya z ya fungsi dalam fungsi sebuah nilai z gitu. Jadi bisa dirubah-rubah, nggak harus x. Tapi umumnya kalau kita ketemu di matematika, fisika, atau perhitungan itu biasanya emang lebih umum pakai x ya, karena x itu kesannya kan belum diketahui. Contohnya aja kalau ada kasus gitu, peristiwa di luar, misal ada pembunuhan nih, terus belum diketahui siapa tersangkanya, biasanya kan dia diidentikan dengan X gitu ya, Mr. X atau siapa. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menyelesaikan dan menggunakan fungsi. Nah, di sini dikasih contoh. Biasanya fungsi ini dituliskan di dalam bentuk suatu persamaan atau rumus. Kalau video X itu juga belum diketahui. Kalau X-nya 1 mungkin belum diketahui ya. Kalau X-nya double-double itu mungkin video yang lain kali ya.
Ya enggak Mbak Mon. Untung aja X nya 1. Coba X. Aduh, malam minggu jadi bahasanya kayak gini ya. Nah, di sini contohnya. Misalkan himpunan A nilainya 1, 3, dan 5. Sedangkan himpunan B nilainya minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian di modul dikasih contoh, jika fungsi A tidak sama dengan B, tentukan nilai fungsi dari X minus 2. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita substitusikan aja. Masih ingat gak sih cara mensubstitusikan kemarin? Kalau nggak ingat, ini di halaman sebelumnya. Kalau di matematika itu kita sebut mensubstitusi namanya, atau paling gampang itu memasukkan. Udah ya, jangan dibahas memasukkan yang lain. Substitusi di dalam matematika itu memasukkan sebuah nilai real ya. Nilai real itu maksudnya angka-angka yang sudah diketahui, mulai dari 0, 1 sampai seterusnya ke dalam sebuah persamaan atau ke dalam sebuah rumus. Nah, tadi suara saya kepotong gak sih? Soalnya di tempat saya ya. Jadi saya ulangin lagi ya. Di matematika itu kita mengenal istilah substitusi. Substitusi itu kata lainnya memasukkan. Nah, memasukkan apa nih, Miss? Jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Memasukkan sebuah nilai real ini maksudnya nilai yang 1, 2, 3 dan seterusnya ke dalam sebuah persamaan. Nah, persamaannya itu gimana maksudnya? Nah, di sini ini salah satu contoh persamaan. Atau di minggu-minggu kemarin kan kita udah belajar mengenai perpangkatan, perfaktoran, yang ada A, B, C atau X kuadrat plus 3X plus berapa. Nah, itu disebut sebuah persamaan karena masih ada variabel hurufnya kayak X, A, atau B, atau C. Nah, substitusi sendiri itu memasukkan nilainya. Nah, contohnya kalau di modul ini kan diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x pangkat 2 minus 3x plus 1. Nah, kita selesaikan rumus atau persamaan ini dengan cara substitusi, artinya kita memasukkan nilai. Nah, di sini yang disuruh memasukkan nilai kan ada dua. Yang pertama x sama dengan 2 dan saya nggak off. Ini lagi internetnya emang kayaknya nggak begitu baik deh. Sekarang bisa dengar suara saya kan ya? Nah, oke. Nah, kalau di sini kan nilainya x sama dengan 2 dan x sama dengan minus 3. Nah, cara menyelesaikan tinggal kita masukkan aja nilai x sama dengan 2 ke fungsi persamaannya. Terus kemudian kita hitung hasilnya. Kalau udah dapat nilai kan bisa dihitung ya kayak di sini. Contohnya 2x pangkat 2 minus 3x plus 1. Kita masukkan nilai 2-nya sebagai pengganti x. Berarti kan 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dulu, hasilnya berapa? 2 pangkat 2, 4. Dikalikan 2, 8. Kemudian dikurangin 3 dikali x. X-nya tadi kan 2, berarti 3 dikali 2, 6. Satunya tetap ya, karena dia tidak ada pengali x-nya. Kemudian kita dapat hasilnya 3. Nah, ini nanti fungsinya di mana sih kita memasukkan nilai terus dapat hitungan, dapat nilai akhirnya. Nah, nanti di materi yang malam ini yang akan saya sampaikan penggunaannya. Aduh, ini hilang satu nih murid saya nih, Mbak Monica kemana nih?
Nah, di sini di materi ini malam ini contohnya, misalkan aduh iya nih, mohon minta maaf sekali ya, nggak tahu nih kenapa internetnya kayak gini. Nah, misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A ini anggotanya 1, 3, 5. Dan kemudian ada himpunan B. Himpunan B ini anggotanya ada minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Jika fungsi A tidak sama dengan B, maksudnya A ini, nilai A tidak sama dengan B, bukan, maaf, di modul ini salah ya, ini bukan A tidak sama dengan B, tapi sebenarnya ini tuh relasi sebenarnya. Nah, saya ralat kayak gini ya. Emang di modul ini banyak sekali kayak saya nulis kayak tadi yang di halaman sebelumnya kan sebenarnya pangkat 2 tapi ditulis 2 kali 2. Nah, kayak gitu ya. Tapi mamanya jangan bingung. Nah, jika fungsi A dan B ditentukan dengan fx sama dengan x-2, maka nah, di sini nih kita menggunakan rumus substitusi yang di awal tadi saya ceritain, yang memasukkan nilai realnya. Kan nilai A-nya udah kita ketahui ya, 1, 3, dan 5. Kemudian kita punya rumus ini persamaan fx sama dengan x-2. Tinggal kita masukin aja ke himpunan A dengan nilai yang pertama f sama dengan 1, kemudian f sama dengan 3, f sama dengan 5. Loh miss, ini nilai-nilai 1, 3, 5 ini dari mana nih? Nah, ini adalah nilai-nilai dari himpunan A. Nah, gini ya, biar jelas ya. 1, 3, 5 itu adalah anggota himpunan A. Jadi tinggal kita masukin aja. X-nya sama dengan 1, kemudian minus 2. 1 minus 2 sama dengan minus 1. Kemudian yang kedua, 3. X-nya sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari hasilnya, dari hasil akhirnya di sini, mamanya bisa lihat pointer saya kan ya di layarnya. Oke. Minus 1, 1, 3 ini merupakan himpunan B. Coba di sini kita lihat. Himpunan B ini kan punya nilai minus 1, 1, dan 3. Nah, berarti ini minus 1, 1, dan 3 ini bisa saya katakan merupakan anggota dari himpunan B. Nah, untuk lebih gampangnya, biasanya kita tunjukkan dengan diagram panah. Oke, Mbak Maifuza, nggak apa-apa izin, tapi nggak apa-apa izin. Kalau hari Sabtu sepi banget ya. Nah, ini untuk lebih gampang, untuk lebih dipahami, disajikan secara diagram panah. Ini masih ingat kan ya, kemarin kita belajar mengenai menyajikan fungsi dan relasi. Ada 3 jenis, pakai tabel bisa, pakai diagram panah, sama satunya pakai diagram kartesian ya, yang kayak bentuk grafik.
Nah itu. Oh iya, oh ya, untuk masalah video ya, buat mbaknya, saya nggak tahu ya kenapa, mungkin nggak tahu laptop saya atau software saya. Jadi kalau setiap ngevideo itu kayak yang bla 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 gitu videonya. Mbaknya pernah lihat video rekaman yang kalau saya kasih link rekaman nggak? Sometimes kayak gitu tapi sometimes enggak gitu. Jadi iya tuh, saya juga nggak tahu kenapa, udah saya otak-atik tapi nggak nemu. Jadi ya, aduh, mohon maaf buat mbaknya yang lihat video rekamannya sakit di matanya. Nah gitu. Padahal ini tadi udah saya coba install ulang laptop saya tapi tetap kayak gitu. Mungkin nanti saya coba pakai software yang lain aja ya. Insya Allah minggu depan. Jadi mungkin kalau malam ini masih videonya kayak gitu ya, saya minta maaf dulu. Mm-mm. Nah, oh kalau pakai HP jelas ya. Ya, mungkin nanti minggu depan saya ini deh, saya coba ganti pakai software yang lain ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, di sini ini dia disajikan bentuk fungsi dan oh, bentuk fungsi dan relasinya disajikan di dalam bentuk diagram panah. Nah, kenapa sih, mungkin ya mbaknya ada pertanyaan, atau mungkin nggak ada pertanyaan gitu, saya kasih jelasin juga. Kenapa sih di dalam fungsi dan relasi itu bisa disajikan di berbagai cara? Tadi kan ada disajikan dengan cara pakai tabel, diagram panah, diagram kartesian. Sebenarnya itu berbagai cara untuk menyajikan data itu untuk memudahkan kita. Kadang kalau kita belajar matematika gitu kan sumpek ya, lihat angka-angka mulu gitu. Tapi ketika disajikan di dalam bentuk grafik atau gambar, itu lebih mudah buat otak kita untuk membayangkan gitu. Nah itu kenapa dia ada tiga cara untuk menyajikan fungsi dan relasi. Nah ini salah satu penyajian dalam bentuk diagram panah ya. Nah, himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5. Kemudian himpunan B anggotanya ada minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini sebenarnya 3 kan ya. Nah, ini 3. Ini saya agak sebel sama modulnya karena dia banyak kesalahan di penulisannya. Sebenarnya di sini ada 3. Saya tulis aja deh. Nah, kemudian fungsinya, ini kan F kan, ini ada fungsi A, ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian yang menghubungkan antara A dan B itu adalah fungsi F. Fungsi F-nya apa tadi? Nah, X min 2. Sini. Jadi ini saya tulis ini. Ini F-nya. Nah, kemudian setelah kita masukkan angka dari anggota himpunan A, kita kan dapat hasilnya tadi kan. Kita masukkan nilai 1, kita dapat nilai hasil minus 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kan ya, ketika kita masukkan nilai 1 ke dalam fungsi X min 2, kita dapat nilainya minus 1. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 3 di persamaan ini, kita dapat nilai 1 dan 5. Nah, jadi di setiap anggota himpunan A, dia memiliki hubungan dengan satu anggota di himpunan B.
Nah, dari sini dulu. Dari sini ada pertanyaan nggak dari bagaimana mensubstitusikan dan menghubungkan antara himpunan satu ke himpunan yang lain dengan sebuah fungsi persamaan. Kalau yang nomor 2 yang mana? Nah, itu tadi kenapa saya bilang saya sebel dengan modul ini, karena modul ini tuh banyak kesalahan penulisan. Jadi ini saya ganti ya. Terima kasih buat Mbak Mekwa ini ngingetin. Ini banyak sekali kayak yang ini tadi kan. Ini juga tadi kan salah tulis ya. Ini ya, yang bener yang garis biru ya. Nah, iya. Kalau Mbak lain, Mbak Mekwa perhatiin ya, dari yang pelajaran pertama kita belajar yang dari minggu pertama itu banyak sekali tuh kesalahan di modul ini. Kesalahan penulisan ya. Mungkin lagi capek kali yang bikin modul. Mbak Monica emang posisinya lagi di mana kok sinyalnya jelek? Nah, Mbak Mei jelas ya. Yang lain gimana nih? Mbak Angelina baru datang ya. Mbak Mei, yang pakai inisial S ini siapa ya? Oh, Mbak Siti. Oke. Mbak Mai, Mbak Mei, jelas nggak dari yang saya jelasin tadi? Atau ada pertanyaan? Oh. Nah, selain diagram panah, di sini juga disajikan di dalam bentuk diagram Cartesius. Sebenarnya gampang ya diagram Cartesius. Nah, ini nih saya juga sebel lagi nih. Karena di sini nggak jelas di modulnya. Ini kalau saya yang ngasih, ini saya coret-coret semua nih. Nah, kalau bawahnya bisa lihat di sini ya, di diagram Cartesius ini pasti bingung. Pasti bingungnya kenapa? Miss ini mana yang A, ini mana yang B kan gitu kan ya. Nah, di sini kan nggak jelas. Tapi di sini Nah, di sini saya kasih keterangan ya. Untuk panah yang horizontal itu X atau himpunan dari A. Sedangkan yang vertikal itu merupakan himpunan B.
Jadi tadi kita kan memiliki nilai himpunan A itu 1, 3, dan 5 ya. Di sini 1, 3, dan 5. Kemudian kita masukin persamaannya. Persamaannya tadi kan X minus 2. Ketika kita masukkan X sama dengan 1, didapatkan nilai minus 1. Ketika kita masukkan nilai X-nya sama dengan 3, didapatkan nilai 1. Ketika kita masukkan geser ke kanan. Ketika kita masukkan nilai 5, hasilnya 3. Sama aja ya. Nah, dari membuat diagram panah sama diagram kartesius ini ada pertanyaan nggak? Kalau membuat diagram kartesius sih kita tinggal gambar aja ya, garis yang horizontal ini yang X-nya atau himpunan yang pertamanya, yang A. Di sini saya kasih keterangan. Tinggal masukin nilainya. Tadi disoalkan nilainya 1, 3, dan 5. Kemudian titik ini tuh merupakan nilainya, relasi antara 1 dengan minus 1. Udah saya geser ke kanan, udah jelas Mbak Monica? Oke. Ya. Oh iya, Mbaknya kalau mau izin nggak apa-apa, mau izin, maksudnya mau pergi gitu, mau buang sampah, mau ke toilet, mau keluar sebentar, nggak usah izin nggak apa-apa, kan bukan anak SD ya. Jadi ya nggak apa-apa. Nah kemudian nah ini penulisan himpunan pasangan berurutan dari fungsi f. F-nya ini tadi kan X minus 2 ya, adalah dalam kurung kurawal 1 sama 1 dengan minus 1, 3 dengan 1, 5 dengan 3. Ini tadi hasil hitungannya sama X-nya. Oke, kurang ke kanan lagi. Gini kah? Oh salah, ke sini ya. Ini ya. Oh, kalau dikecilin kelihatan nggak? Kalau kayak gini? Oke. Segini ya? Oke, enggak, takutnya kalau dikecilin nanti saya ngerusak matanya mbaknya nanti. Kan terlihat terlalu terlalu kecil. Tapi enggak kan? Nah, di materi ini kita hanya belajar mengenai fungsi linear. Nah, apa sih Miss fungsi linear itu? Fungsi linear itu adalah, kata lainnya pakai, linear itu kan lurus ya. Jadi maksudnya fungsi linear itu fungsi yang hasilnya linear. Kalau dia dibuat kurva itu linear. Contohnya tadi
Kenapa dia disebut linear? Contoh yang pertama ini. Coba dari hasil yang saya masukkan tadi kan kalau ditarik garis dia kan linear atau garis lurus. Nah, kayak gini. Ini yang namanya disebut fungsi linear. Nah, di dalam materi ini kita cuman belajar mengenai fungsi linear. Selain fungsi linear, ini sebenarnya juga banyak ya fungsi-fungsi yang lain. Sekedar sekedar tahu aja ya, tapi kita nggak membahas mendalam tentang itu. Mungkin ada di materi yang semester depan atau materi selanjutnya mungkin ada. Cuman materi malam ini kita cuman belajar mengenai fungsi linear, fungsi garis lurus. Tapi sebenarnya banyak fungsi-fungsi yang lain ya. Di sini saya gambarin contoh fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini bukan fungsi linear ya kalau kayak gini ya. Mana aku? Nah, dari contoh saya ini fungsi linear itu maksudnya garis lurus ketika hasilnya ditarik garis. Contoh yang saya kasih tadi di soal pertama, ini disebut fungsi linear karena ketika hasilnya saya tarik garis lurus, dia ketika hasilnya saya hubungkan dengan sebuah garis, dia membentuk sebuah garis lurus. Berbeda dengan yang saya gambarin di sini, ini kan bukan garis lurus ya, ini bukan fungsi linear. Yang ini juga bukan fungsi linear. Tapi di materi ini kita cuman belajar mengenai fungsi linear. Nah, fungsi linear sendiri dia itu punya persamaan khusus bentuknya, yaitu ini. Bentuknya itu pasti kayak gini. Fungsi X sama dengan AX plus B. Dengan A dan B ini bisa nilai real ya. Nilai real ini maksudnya nilai 0, 1, minus 1, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya juga contoh lagi ya. Contohnya, diketahui sebuah fungsi linear dengan f(o), ini kebalikannya. Kalau di contoh yang pertama tadi kita sudah ada himpunan A, himpunan B, kemudian ada fungsinya. Fungsinya tadi kan diketahui ya. Untuk yang soal ini fungsinya diketahui X minus 2. Nah, bagaimana kalau case-nya atau kasusnya kita nggak tahu persamaan fungsinya, tapi kita udah dapat himpunan A sama himpunan B? Gampang, karena tadi seperti yang saya jelaskan, fungsi linear itu punya bentuk baku, bentuk persamaan baku, yaitu fungsi f sama dengan ax plus b. Ini udah bentuk baku fungsi linear, nggak bisa diganggu gugat. Jadi ketika mbaknya nanti dapat soal, misal UTS ya, ada soal carilah sebuah fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Di sini dijelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi patokannya itu ini, fx sama dengan ax plus b, ini nggak bisa diganggu gugat. Ini persamaan linearnya kayak gini. Contohnya untuk menyelesaikan bagaimana mencari fungsinya. Diketahui fungsi linear dengan f0 sama dengan minus 5 dan f minus 2 sama dengan minus x. Tentukan bentuk fungsi fx-nya. Nah, karena fungsi linear fx sama dengan ax plus b, ini udah pasti ya, yang ini udah bentuk ya. Sedangkan ini tuh misal ini himpunan A.
sedangkan ini B-nya. Ini punyanya himpunan A, ini punya himpunan B. Nah, di sini bisa saya tulis bahwa himpunan A anggotanya apa? Berapa aja nih anggotanya? Berarti kan 0 sama 2. Sedangkan himpunan B sama dengan minus 5 sama minus 9. Nah, dari sini bisa dipahamin ya. F itu soalnya F 0 sama dengan minus 5. Berarti himpunan A 0 juga minus 2. Oh ya, maaf, kurang minusnya. Gini ya. Nah, kemudian carilah bentuk fungsinya kalau soalnya kayak gitu ya. Iya nih, 0 sama minus 2. Nah, kemudian bagaimana cara geser ke kiri? Ini saya kecilin lagi. Nah, yang dicari kan bentuk fungsinya. Yang pertama kita punya F 0 sama dengan 5, fungsi 0 sama dengan 5. Terus tinggal kita masukin bentuk AX plus B. Ini tuh AX plus B ya, Nah, karena kita punya bentuk fungsi AX plus B, kita masukin ke sini dengan X-nya sama dengan 0. Di sini kan X-nya diganti 0 ya. Kemudian B sama dengan minus 5. Nah, kemudian A dikalikan 0, berapapun kalau dikalikan 0 kan hasilnya 0. Di sini 0. Kemudian B-nya tetap B, karena nggak punya pengali dan apapun ya, tetap B, sama dengan minus 5. Nah, jadi B-nya sama dengan minus 5. Itu langkah pertama ya. Kita udah dapat nilai B sama dengan 5. Nah, dari sini tuh belum selesai, perhitungannya belum selesai. Karena kita baru mendapatkan nilai B saja sama dengan 5. Sedangkan A-nya kan belum tahu berapa nilainya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai A-nya, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Kita masukkan ke soal yang kedua, yaitu F minus 2 sama dengan minus 9. Kita masukin ke bentuk AX plus B. Nah, di sini fungsi minus 2 sama dengan A dalam kurung X. Karena X-nya di sini min 2, kita masukkan min 2 di sini ditambah B sama dengan minus 9. Nah, kemudian A dikalikan minus 2, hasilnya kan minus 2X. Kemudian di sini B-nya, karena B-nya kita sudah dapat nilai minus 5, kita masukkan ke sini, kita substitusikan 5-nya dari B di sini, dari hitungan yang pertama kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita punya minus 2A minus 5 sama dengan minus 9. Nah, kemudian biasanya ya kalau matematika ya, kita satuin. Misal di sebelah kiri sama dengan itu variabel atau huruf-huruf saja. Dan yang sebelah kanan itu angka-angka saja. Biasanya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita pindahkan 5-nya di sebelah kanan. Nih.
Tapi kalau posisinya misal minus 5 dipindah ke sebelah kanan, tandanya harus berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Contohnya di sini ya, minus 2A minus 5 sama dengan minus 9. Kemudian minus 2A, tetap ya minus 2A-nya. Sama dengan minus 9-nya tetap, karena minus 5 ini mau saya pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, berarti tandanya juga saya harus balik. Awalnya dari minus, di sini menjadi positif. Ini sudah pasti, hukum pasti. Jadi ketika posisinya dipindah baik dari kanan ke kiri maupun kiri ke kanan, itu nilai tandanya harus berubah. Yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, kemudian minus 2A sama dengan minus 9 plus 5. Nah, kemudian ini lagi. Ini jangan dilihat ya, saya taruh di sini nih nggak pakai A. Ini juga, ini bukan 14, ini nggak pakai 1. Ini coba saya hapus misalnya. Oh, bisa. Ini minusnya saya pindah ke atas aja biar lebih gampang dipahami. Nah, kemudian kita selesaiin aja. Minus 9 ditambah 5. Minus 9 ditambah 5 berarti kan minus 4 ya. Nah, kemudian 2A sama dengan minus 4. Terus kita cari A-nya berapa. Berarti karena di sini tuh perkalian, kalau kita pindah ke sebelah kanan, berarti kita kan harus membalik tandanya ya, berarti harus dibagi. Kalau dari sini paham nggak? Kalau nggak paham saya jabarin. Ini kan 2A ya, minus 2A ini kan artinya minus 2 dikalikan A sama dengan minus 4. Nah, kan saya mau cari nilai A-nya saja kan, nggak pakai minus 2, nggak pakai berapapun, intinya cuma A doang. Nah, bagaimana caranya? Kita pindahin minus 2 ini ke sebelah kanan. Caranya gimana, Miss? Caranya seperti yang saya jelasin tadi, dia boleh saja dipindahin dengan catatan dia harus diganti tanda operasinya, harus kebalikannya, karena di sini dikali, berarti kalau di sini harus dibagi. Berarti jadinya ini dibagi 2, minus 2. Nah, tapi minusnya tetap ya, karena yang diganti itu cuma dari perkalian ke pembagian. Kalau minusnya tetap. Nah, hasilnya berapa? Minus negatif sama negatif dibagi negatif kan jadinya positif ya, coret. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2. Nah, terus kemudian kan kita udah dapet nih A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5.
Sedangkan kita punya rumus tadi di sini. Persamanya kan AX plus B. Kita masukin A-nya itu 2, B-nya itu minus 5. Jadi persamaannya adalah 2X minus 5. Nah, ini hasilnya. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan. Minus 9 itu dari mana? Minus 9 itu dari soalnya Mbak Mon. Nah, ini soalnya. Kelihatan ya? Diketahui fungsi linear dengan f0 sama dengan minus 5, f minus 2 sama dengan minus 9. Jadi itu soalnya udah diketahui. Yap, udah ada. Jadi hubungan antara himpunan A ke himpunan B ini kan fungsinya 2X minus 5. Nah, Mbak Mei ada pertanyaan nggak? Mbak Maifuza, Mbak Angelina. Mbak Siti ngilang. Enggak bisa. Minus 2A sama minus 5 kan nggak bisa dihitung kan, karena dia masih ada variabel hurufnya, nggak bisa dihitung. Buat yang lain ada pertanyaan nggak? Mbak Maifuza, Mbak Meikwa, Mbak Angelina. Mbak Sitinya ngilang tadi dari toilet, nggak balik-balik ya? Dari memindah nilai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri nggak ada. Miss emang harus min 5 dipindah sebelah kanan? Nggak harus. Mbak Meikwa ya, ada pertanyaan. Bagus nih. Ada pertanyaan, apakah minus 5 ini harus dipindah ke sebelah kanan? Enggak harus. Bisa jadi minus 9-nya saya ganti ke kiri, terus 2A-nya saya ganti ke kanan. Boleh. Tapi kenapa sih ini kok harus saya pindah-pindahin gitu ya? Yang minus 5 saya pindahin ke kanan. Ini buat memudahkan, karena minus 2A sama minus 5 kan nggak bisa dihitung ya, karena masih ada nilai A-nya. Nah, saya mau mengelompokkan nih ceritanya. Dari yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah variabel A, sedangkan yang di sebelah kanan itu angka-angka semua. Iya, itu pengelompokan namanya. Makanya dia harus dipindahin. Harus dipindahin, tapi nggak harus ke kiri. Yang minus 9 saya pindah ke kiri boleh, yang 2A jadi pindah ke kanan boleh. Jadi bisa kayak gini nih, saya tulis ya di sini atau. Nah, atau kayak gini. Ini ya yang pertanyaannya Mbak Mekwa. Jadi ini bisa saya tulis minus 2A sama dengan minus 9 plus 5, atau saya balik. Yang kumpulan angka-angka saja saya taruh di sebelah kiri, yang variabel huruf saya taruh sebelah kanan. Boleh dibolak-balik. Tapi ingat ya tandanya nih ya. Tandanya ini kan udah berubah ya. Yang 9 jadi plus, yang 2 jadi minus. Terus pertanyaan dari Mbak Monika.
Jadi hasilnya 2x plus 5 ya Miss. Iya, ini jadi hasilnya kayak gini. Tapi harus ditulis fx-nya ya. Hasilnya sama. Ini ya, saya kupas ya. Saya jelasin ya. Hasilnya tuh sama. Saya silet kali di kupas. Bukan, hati kali yang disilet. Ini saya jabarin ya Mbak Mei biar nggak bingung buat yang lain juga. Jadi dibolak-balik pun hasilnya sama. Minus 5 ditambah 9 berapa Mbak Mei hasilnya? Minus 5 ditambah 9. 4 kan ya? Nggak pakai minus dong. Ayo Mbak Monica. Ini per 9 loh ya. Minus 5 ditambah 9. Minus 5 ditambah 9. Eh. J Jadi bapaknya masih bingung ya bagaimana cara menghitung minus sama positif. Enggak kan? 4 kan ya? Minus 5 ditambah 9. 4 kan? Aduh, kalkulator berbicara. Enggak, ini kalau dulu saya zaman SD ya, kata guru saya tuh kayak gini, kalau misalnya bapaknya ketemu nilai minus sama positif itu kayak gini, buat gampangannya ya, maksudnya buat bayanginnya. Minus 5 itu sama dengan, misal nih Mbak Mei, minus 5 berarti Mbak Mei itu punya utang ke saya 5, anggap aja 5.000 gitu ya, itu minus ya. Terus Mbak Mei punya uang 9.000 karena dia positif 9 ya. Terus saya mau bayar utang nih Miss. Mbak Mei punya uang 9.000, utangnya minus 5.000. Berarti kan sisa uang di Mbak Mei berapa? 4.000 kan? Karena utangnya cuma 5.000 gitu. Iya, paham ya antara negatif sama positif ya, minus sama positif ya ngitungnya ya. Kayak main utang-utangan aja gitu. Kalau bingung, ini kasih aja ribuan. Mungkin kalau ribuan lebih seneng kali ya bapaknya ya. Kalau cuma angka 5 sama 9 agak kurang menarik. Apalagi kalau depannya dikasih NTD gitu ya, atau rupiah, waduh lebih seneng lagi gitu. Nah gitu ya, jadi minus 5 ditambah 9 itu hasilnya plus 4. Kalau plus 4 kan, kalau dia cuma sendirian nggak perlu saya tulis plusnya kan ya di sini. Kemudian plus 4 sama dengan 2A nya tetap ya. Nah 2A. Kemudian karena A ini masih 2, berarti kan harus saya pindahin kan 2 nya. Nah jadi ini saya batasin dulu ya. Nah 4 dibagi 2 kan hasilnya 2 ya. Sama dengan A. Nah sama aja kan hasilnya.
ujung-ujungnya A juga sama dengan 2 nih. Kok nggak bisa di A? Nah, ini sama dengan ini. Nah, jadi boleh dibolak-balik. Mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, boleh dibolak-balik. Jadi posisi nggak ada masalah ya. Nah, oke, sejauh ini udah jelas kan atau masih ada pertanyaan nih buat yang lain? Mbak Maifuza tadi nggak ada ya. Mbak Siti baru online lagi nih. Oke. Nah, kemudian di sini nah, bagaimana menggambarnya? Nah, ini tadi kan udah saya jelasin ya di awal-awal. Kenapa sih ini disebut persamaan garis linier gitu? Karena hasil dari pemetaan fungsi hasilnya, kalau kita tarik garis itu hasilnya garis lurus. Contohnya di sini ada contoh lagi mengenai bagaimana cara membuat grafik dan kenapa sih dia disebut persamaan garis lurus. Contohnya, gambarlah grafik fungsi fx dengan x sama dengan x plus 3. Nah, jadi fungsinya sudah diketahui, nilainya juga sudah diketahui ya. Nah, dari sini dulu kira-kira di sini nih bisa baca nggak ini maksudnya apa? Yang di dalam kurung kurawal ini. Nah, enggak ya, saya jelasin ya. Di dalam kurung kurawal ini dengerin baik-baik nih. Maksudnya di sini kan ditulis x. X ini maksudnya fungsi dari x. Udah nggak ada artinya. Yang saya jelasin adalah ini tuh berapa sih sebenarnya nilai x-nya? Nilai x-nya adalah nilainya sama dengan, di sini kan ada tanda seperti ini ya. Ini itu artinya nilai sama dengan dan lebih besar. Iya, tapi karena benar Mbak Monica, karena di bawahnya itu ada garis, berarti dia sama dengan dan lebih besar. Sama dengan lebih besar, karena dia di sini di garis bawahnya ini ada garis ya, garis 1. Ini artinya sama dengan lebih besar. Kalau dia nggak ada garisnya di sini, berarti cuman lebih besar aja. Tuh. Kalau sebaliknya, kalau dia cuman seperti ini saja, berarti ini lebih besar. Ini ya. Kalau kebalikan ini maksudnya pantatnya yang di sebelah kanan, berarti dia lebih kecil. Gitu ya. Nah, maksud dari soal itu tuh seperti ini. Jadi nilai x-nya itu sudah diketahui. Syaratnya nilai x ini adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 8. Yang ini tuh lebih kecil ya artinya. Yang ini. Karena apa? Karena dia kan di belakang ya, pantatnya di belakang. Jadi nilainya x sama dengan
pertama ya, sama dengan lebih besar. Berarti kan sama dengan 0 dulu, saya tulis 0. Kemudian lebih besar dari 0, berarti kan 1 ya. Kalau minus 1 itu lebih kecil dari 0. Nah, jadi nilai X adalah di soal ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh Miss, kok bisa kayak gitu ya? Gimana tuh kok dapat nilai 01 dari bang? Karena di sini syaratnya seperti itu. Jadi kalau cara bacanya ya, cara baca yang di sini lihat pointer saya ya. Nilai X mamanya lihat pointer saya khawatir kalau mamanya ngeleng aja, maksudnya nggak konsentrasi, jadi nanti nggak dapat. Jadi di sini tuh maksudnya nilai X adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 8. Maksudnya nilai X itu berjalan dari 0 sampai 8. Paham nggak? Saya ulangin ya. Jadi di sini tuh gambarlah grafik fungsi X dengan X plus 3 dengan domain. Domain itu artinya ring. Jadi nilai X-nya tidak hanya 1, tapi ada domainnya, ada ringnya. Ringnya apa? Di sini sudah dibatasin. X lebih besar sama dengan 0, maksudnya dia itu nilainya mulai dari 0 dan lebih besar dari 0. Kan lebih besar dari 0 itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh Miss, 10 kan juga lebih besar dari 0. Kenapa dia nggak masuk di dalam nilai X? Karena dia dibatasin lagi di sini, di batasan yang kedua. Syarat yang kedua, dia itu lebih kecil dari 8, lebih kecil sama dengan 8. Itu cara membacanya. Paham nggak? Kalau masih nggak paham, saya tulis di sini aja ya. Iya Mbak Monica. 7, 8-nya juga diikutin karena 8 kan sama dengan. Dia di sini ada garis bawahnya. Ini lebih besar sama dengan, berarti dia diikutin. Nah, karena dia ada sama dengannya nih. Nah, kalau ada sama dengannya berarti nilai batasnya itu diikutin. Iya benar Mbak Monica. Mbak Maifuza, Mbak Mei, Mbak Siti paham nggak? Jadi ini nih cara bacanya. Saya tulis di bawah ya. Mungkin dibaca berulang-ulang mungkin nanti paham. Paham ya? Kalau paham saya tes dulu. Saya pengen tahu. Kalau saya nulisnya kayak gini gimana? Nah, ini artinya gimana nih?
itu saya tulisin ya, itu artinya bagaimana dulu, terus berapa nilai X-nya, mulai berapa sampai berapa. Halo halo, suara saya jelas ya? Ini lebih besar aja gak pakai sama dengan, jadi nilainya, nah bener ya. Mbak Mei, nah ini Mbak Monica bener nih, Mbak Mei ini harus diingat dia nggak ada garis bawahnya ya. Di sini nggak saya kasih garis satunya, jadi dia tidak ada sama dengannya. Jadi artinya liur. Oh Mbak Mei orang Jawa Barat ya. Liur. Liur itu apa? Bingung ya artinya ya. Nah iya, jadi artinya saya tulis definisinya dulu ya, artinya X lebih besar dari 5. Nah dari 9. Jadi X-nya tadi 6, 7, 8 ya. Mbak Mei udah nggak liar kan? Bacanya gimana tuh? Liar ya? Liar. Aduh, saya bukan orang Jawa Barat nih. Liar. Ya gitulah pokoknya. Nah, jelas ya dari sini ya. Ingat, waduh, anak gaul zaman sekarang. Oke. Sip. Nah, berarti dari balik ya ke contoh soalnya tadi kan kita sudah punya nilai X ya. Nilai X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini kan apa tadi soalnya disuruh gambarlah grafik fungsinya. Caranya gimana nih Miss gambar grafik fungsinya? Caranya masukin nilai-nilai X ini ke dalam fungsi ini. Jadi bapaknya punya 8 nilai, 9. Mulai dari 0 sampai 8. Masukin ke fungsi ini mulai dari 0 dulu. Berarti yang 0 dulu, 0 dimasukin, 0 ditambah 3 hasilnya 3. Kemudian ganti 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian ganti kedua, 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah hasilnya tuh ini di grafik Kartesian ya namanya ya. Jadi kan tadi didapat nilai X-nya ya. Nah ini saya sebelah gini nggak ditulis, ini tuh X-nya, itu F-nya. Tadi kan nilai X-nya kita sudah dapat ya, mulai dari nilai 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian fungsinya tadi kan F-nya kan sama dengan ya. Nah, fungsinya tadi kan F sama dengan X plus 3. Nah, kita masukin nilainya 0 dulu. 0 ditambah 3 hasilnya berapa? 3 kan? Di sini titiknya. Kita buat titiknya. Nah, kemudian ganti. Karena tadi X-nya itu 0 sampai 8, kita masukin nilai satunya. 1 ditambah 3 hasilnya 4, titik di sini. Kemudian selanjutnya terus berjalan sampai 8.
Nah kalau X nya 8 berarti berapa ya? 8 ditambah 3 hasilnya 11. Bener gak nih? 11, bener ya. Nah kemudian udah dapet kan berarti hasilnya ya, mulai dari 0 sampai 8. Kalau kita tarik sebuah garis, dia akan didapatkan garis lurus. Nah ini nih kenapa yang tadi saya jelasin, kenapa sih disebut persamaan garis linear. Karena dari hasil fungsinya, kalau kita tarik sebuah garis, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Boleh garis lurus naik ke atas, atau garis lurus ke bawah, boleh, atau garis lurus mendatar. Yang jelas ini namanya sebuah persamaan garis linear. Nah itu kenapa bentuknya selalu kayak gini. AX plus B. Ini nggak muat. Nah, ini sudah pasti F AX plus B. Contoh yang fungsi ini tadi kan X plus 3 kan, berarti A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 3. Nah sejauh sini nih ada pertanyaan nggak tentang persamaan garis nih, persamaan linear? Nggak ya, so far so good ya. Mbak Mei bingung nggak? Mbak Mei Fuza bingung nggak? Nggak ya. Lagi sibuk kali Mbak Mei Fuza. Mei Mai. Mbak Siti datang lagi. Mbak Mei sama Mbak Mei ini pakai nama asli apa enggak sih? Mirip-mirip nama saya. Nama saya kan ini Mei juga belakangnya. Oh. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, materi kita sampai di sini. Jadi minggu depan UTS-nya kita soalnya mengenai perpangkatan, pemfaktoran, sama fungsi linear. Ini aja udah saya tambahin waktunya 15 menit, 20 menit. Deng. Iya ini udah saya tambahin kok. Enggak, takutnya kalau lama-lama kan bapaknya nggak bisa malam mingguan ya. Waktu pengumpulannya, nah enggak bisa galau kalau kita belajar matematika 5 jam lagi.
Kalau saya kasih waktu sehari buat mengerjakan cukup nggak? Kalau pas di kelas gitu takutnya nanti ada yang sibuk ya, nggak bisa online gitu ya. Kalau sehari nggak bisa ya? Oke, seminggu aja deh kalau gitu. Gimana? Oke nggak? Oke, seminggu. Ih, tapi palingan juga nanti saya kasih waktu seminggu, be- paling eh, hari ke-6 baru dikerjain. Enggak ya, itu saya aja tuh. Iya, iya. Mm, Kalau matematika nggak pilihan ganda ya, dihitung ya, biar tahu proses pengerjaannya. Kalau bahasa Indonesia mungkin nanti pilihan ganda aja, biar gampang. Nah, kalau matematika, soalnya matematika kan penilaiannya nih, misal babaknya prosesnya ada salah, hasilnya benar. Nah, itu kan nanti saya kasih nilai juga, atau prosesnya benar, hasilnya salah. Maksudnya proses itu cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkannya, tapi nanti hasil akhirnya, angka hasil akhirnya salah, dapat nilai juga dari saya kan. Nah, jadi bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda mah nggak tahu prosesnya ya. Soalnya yang penting di matematika, pelajaran matematika itu tentang prosesnya. UTS, UTS, UTS. Oh iya ya. Ada aja nih. Udah. Jadi itu tadi ya materi buat UTS minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak ada materi pelajaran, cuman saya kasih soal aja di minggu depan. Terus waktu pengerjaannya, enggak libur habis UTS. Enak aja kayak anak SD dong. Libur pas UTS-nya, jadi Sabtu depan nggak ada pelajaran, cuman saya upload soal UTS-nya aja. Jadi minggu depan yang Mbak Monica kalau mau kencan ngedate minggu depan bisa tuh malam mingguan. Nah pas kan lagi mau nenangin hati yang terluka tuh, minggu depan boleh. Kan waktu ngerjain UTS-nya kan 7 hari tuh. Jadi minggu depan hari Sabtu nggak saya buatin link fisiknya ya, tapi langsung saya upload soal ya di FB ya. Oke, alhamdulillah paham. Oke, kenapa Mbak Mon ganti FB? Paling putus sama pacarnya nih, mau lari dari kenyataan ya ganti FB. Tapi emang kok eh, buat mamanya yang mau diet gitu ya, diet olahraga yang paling cepet ngurusin badan kan lari ya, lari dari kenyataan. Ah, sudahlah. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kelas malam ini nih.
tapi hari Selasa tetap ada bahasa Indonesia ya, insya Allah ya, karena kan masih pertemuan ke-6 ya bahasa Indonesia. Iya Mbak Mon, kalau lari dari kenyataan kan bukan lemak aja ya yang hilang ya, hatinya juga hilang soalnya, jadi bener-bener kurus loh. Oke oke oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang materi kita malam ini, kelasnya saya akhiri ya, karena udah malam juga. Jadi semoga ilmunya bermanfaat, jangan lupa minggu depan kita UTS. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.